Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan kedua, lanjutan dari berpikir kritis dan demokrat. Ya, ada kemarin saya kasih tugas, tapi ada beberapa siswa yang tidak sampai sekarang belum mengirim tugasnya. Saya harap sesuai dengan komitmen kita waktu saya kasih tahu waktu perkenalan pertama, bahwa trik mendapatkan nilai tinggi di dalam agama yaitu mengabsen dan tugasnya jangan dikasih bolong. Jadi yang jelasnya saya sudah sampaikan. Di situ saja yang berpikir mau dapat nilai tinggi atau mau tidak lulus. Jangan sampai di belakang lagi kelabakan baru meminta nilai ya. Itu hanya saya tekankan bahwa kalau dikasih tugas tolong dikumpul tugasnya, karena itu adalah penilaian. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, masih berkisar di berpikir kritis sebagaimana yang kami terangkan waktu pertemuan awal, yaitu berpikir kritis dan demokrat berhubungan dengan Quran Surah Ali Imran ayat 190 dan 191, di mana yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman. Perhatikan di situ ya. Di situ diuraikan di dalam arti perkata ya. Kita lihat di buku tajwid Halqis Samawati, yaitu hukum bacaannya idgham samsiyah, alif lam diikuti dengan huruf sin ya. Wal ard artinya wal ard hukum bacaannya itu idhar komariah, alif lam diikuti huruf hamzah. Qiyamang wa qu'udan ya, idgham bigunnah, tanwin diikuti huruf waw. Junubihim mat tabi'i, dhamma diikuti huruf waw mati sukun ya. Khalaqta ya, khalaqta yaitu qalqala sukra, huruf kaf sukun di tengah kata. Azaban nar mat arid sukun, yaitu mat tabi'i diikuti huruf hidup dibaca wakaf. Perhatikan ya, ini dikasih mahir kayaknya di waktu di kelas 10 ya. Lihat di situ lanjutan ayatnya. Allazina yazkuruna, di sini waku'udan, perhatikan ya, lihat di buku hijau itu waku'udan artinya dalam keadaan atau sambil duduk. Inna ya, sesungguhnya, fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wa ala junubihim berbaring, wal ard dan bumi ya, wahtilafil lail dan penggantian atau pertukaran malam, wan nahar dan siang, la ayatin benar-benar merupakan tanda kebesaran Allah. Kita lihat ya, perhatikan, kita lihat kalau siang ada matahari pergantian, kalau malam matahari hilang, biasanya terbit bulan ya. Itu begitu kuasanya Allah ya, kalau kita lihat ciptaannya. Jadi kita berpikir kritis, kok bisa-bisanya ya, adakah manusia yang menciptakan langit dan bumi? Tidak ada bisa menandingi Allah. Penglihatan kita hanya melihat apa yang sebatas apa yang di depan kita, tetapi Allah maha melihat. Walaupun kita sembunyi dalam lemari, walaupun kita baru mau rencanakan begini, Allah sudah melihatnya ya, melihat kita.
Seperti contohnya di bulan Ramadan, walaupun kita makan sembunyi-sembunyi misalnya, tidak ada yang lihat saya. Cepat-cepat makan deh, cepat, tidak ada yang lihat saya. Tapi Allah yang melihat saya. Karena Allah Maha melihat. Sama dengan pendengaran kita terbatas, apa yang diucapkan di samping kiri kita, apa yang kedengaran, maka hanya itu yang kita dengar. Tetapi Allah semua yang terjadi, maka Allah Maha mendengar segalanya. Jangan selalu cerita kejelekan orang, walaupun orangnya itu tidak ada, tapi Allah Maha mendengar. Kita harus takut ya. Perhatikan lagi ya. Sebelum saya kasih tugas, diperhatikan di sini ada tajwid innafi. Perhatikan ya. Gunna, wanahar gunna, lo ayatin liulil albab idgham bila gunna qalqala ya. Qiyamang mafu'udan wa ala idgham bila gunna ya. Di situ ada alasannya, nun Sidda ada dua nun bertemu langsung. Nun sidda yaitu ada dua nun bertemu langsung. Tanwin kasrah bertemu lam ya. Lam. Huruf ba dibaca mati dan di akhir bacaan. Tanwin fathah bertemu dengan waw. Perhatikan ya. Wa bima rahmatin minna ya. Minna. Guna tanwin kasrah bertemu dengan mim. Saya kira sudah dipelajari waktu kelas 10 dengan 11, yaitu masalah tajwid. Hanya saya ulang-ulang di kelas 12. Di sini mengartikan kata-kata perkata Quran surah Ali Imran ya, ayat 190 dan 191. Inna fi khalqi, yang sebenarnya di penciptaan as-samawati langit wal ard bumi, wahtilaf pergantian laili malam wan nahar siang, la ayatin sungguh menjadi tanda-tanda liulil albab bagi orang yang berakal. Allazi yazkuruna, mereka yang mengingat Allah, qiyamang sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa ala junubihim dengan berbaring. Perhatikan, wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan Rabbana ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tidaklah engkau menciptakan ini batilan dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, fakina, peliharalah kami, azaban nar, siksa neraka, dari siksa neraka. Fabima rahmatin, maka dengan sebab rahmat, minallahi, dari Allah, lintalahum, engkau berlaku lembut kepada mereka, walau kunta, dan sekiranya engkau fatang, bersikap keras. Nah, bersikap keras, sungguh mereka akan menjauhi diri dan dari sekitarmu, maka maafkanlah. Nah, kita harus memaafkan apa yang pernah orang lain berbuat salah sama kita, karena kita belum tentu tidak mempunyai salah ya. Karena kita selalu berpikir sadar bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Wastaghfirullahum, sekira sudah bisa dibaca sampai selanjutnya. Yuhibbul mutawakkilin, dan orang-orang yang bertawakal. Perhatikan yang terakhir, yaitu di sini ada di buku contoh ya, laut dua warna. Perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Dia membiarkan dua lautan mengalir dan keduanya kemudian bertemu.
antara keduanya ada batas dan yang tidak dilampaui oleh masing-masing, maka nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala manakah yang kamu dustakan? Dan keduanya keluar mutiara dari marjan, ya. Quran surah Rahman. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar dan yang ini lagi asin, lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Al-Furqan. Masya Allah, ya, begitu nikmat ciptaan Allah. Kalau kita berpikir kritis, tidak ada yang bisa kita lihat di situ. Padahal Allah hanya mengucapkan kun fayakun, maka jadilah. Terakhir yaitu manfaat berpikir kritis. Adapun manfaat berpikir kritis diantaranya adalah sebagai berikut. Dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, itu dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. 3, yaitu dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengembangkan iptek. Apa itu iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi. 4, yaitu menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Selanjutnya itu menginspirasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Selanjutnya semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada dalam tubuh kita maupun yang ada di dalam semesta. Selanjutnya itu manfaatnya kita mempelajari, kita berpikir kritis, yaitu semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Selanjutnya semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Dan terakhir yaitu semakin bersemangat dan mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal soleh dengan menekan meninggalkannya kemaksiatan. Jadi itu adalah manfaat berpikir kritis. Saya kira masih banyak yang lain, hanya itu yang tertera di buku. Kita bisa barangkali cari yang lain, apa manfaat-manfaat, saya kira banyak. Tugasnya untuk minggu ini saya kayaknya menerangkan lari-lari saja karena mengingat waktu, karena terbatas ini waktunya. Tidak bisa merekam dengan waktu yang dipakai 1 jam, tidak bisa, ya, tidak bisa diupload di Classroom. Jadi terbatas waktu, jadi saya kayak menerangkan lari-lari saja. Saya kira diulang-ulangi saya baca di rumahnya. Tugasnya untuk minggu ini yaitu memvideokan diri untuk menghafal surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Jadi buat video menghafal surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Nah, itu barangkali untuk minggu ini, dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.